Adik-adik remaja, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap adik-adik remaja dalam kondisi sehat dan siap datang untuk beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, itu tidak menyulitkan atau mematahkan semangat adik-adik remaja untuk datang beribadah pada pagi hari ini. Maka dari itu saya jemput adik-adik remaja untuk bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita dengan mengangkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita akan mendengarkan sebagian kecil dari firman kebenaran Tuhan, maka itu saya mengajak adik-adik remaja untuk lipat tangan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerjaan sorga, pada saat ini kami sangat sungguh bersukacita atas kasih pengasihan-Mu, sehingga kami dibangunkan pagi ini untuk datang beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu. Pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian kecil firman kebenaran-Mu. Buka hati telinga kami sehingga firman-Mu dapat tersampaikan dengan baik. Ya Tuhan, sertai kami dalam ibadah ini dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Inilah doa permohonan kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Yang kita akan mendengarkan firman kebenaran Tuhan yang terambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Tetapi kita akan membacakan dari Lukas 24 ayat 15 sampai 27. Firman Tuhan berbunyi, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa mereka benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa
dan segala kitab-kitab nabi. Amin. Ya, kita akan mendengarkan cerita. Terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada adik-adik remaja. Pernahkah adik-adik remaja merasakan cemas, takut, atau sedih? Ya, sama juga pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus merasa takut dan sedih. Di mana lagi berita kosongnya kubur Tuhan Yesus sudah tersebar luas. Untuk kelanjutannya, mari kita lihat video berikut ini. What manner of communications are these that ye have one to another, as ye walk and are sad? Art thou only a stranger in Jerusalem, and hast not known of the things which are come to pass there in these days? What things? Concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people, and how the chief priests and our rulers delivered him up to be condemned to death and have crucified him. But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel. And beside all this, today is the third day since these things were done. Yea, and certain women also of our company made us astonished, which were early at the sepulchre. When they found not his body, they came saying that they had also seen a vision of angels, which said that he was alive. And certain of them which were with us went to the sepulchre and found it even so as the women had said. But him they saw not. O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Ought not Christ to have suffered these things, and to enter into his glory? Abide with us, for it is toward evening, and the day is far spent. Our Father, we offer thanks for thy bounties. Amen. Amen. Did not our heart burn within us while he talked with us by the way, and while he opened to us the scriptures? We must return to Jerusalem this very hour. Kita sudah tadi melihat video atau cerita tadi. Jadi adik-adik remaja, di mana saat kita sedih, kecewa, dan putus asa, Tuhan tetap hadir di samping kita. Firman Tuhan selalu menghibur dan menguatkan kita. Tuhan memberikan kita kitab suci agar kita selalu membaca dan mengingat serta melakukan firman-Nya. Jadi adik-adik remaja yang terkasih dalam Tuhan, dan kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang mengalahkan maut. Jadi lewat firman Tuhan kita akan menerima penguatan.
Demikianlah cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sudah mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kasih pengasihan-Mu sehingga kami pada hari ini kami dapat beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman kebenaran yang sudah disampaikan oleh Pak Guru. Tuhan Yesus sertai anak-adik remaja-Mu. Semoga firman-Mu ini menjadi penuntun dalam kehidupannya masing-masing. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik remaja-Mu dalam bangku sekolah, dan kiranya pada saat ini belajar di rumah masing-masing, tuntun serta mereka dapat bersekolah dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami masing-masing. Tuhan sertai, lindungi orang tua kami dalam kondisi yang sehat. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik remaja yang mungkin saat ini dalam kondisi yang sehat. Tuhan menjadi dokter yang tidak kelihatan untuk menjamah tubuh yang sakit dari adik-adik remaja. Tak lupa juga kami mendoakan pemerintah kami dalam menuntaskan masalah atau pandemik COVID-19. Tuhan turut campur tangan di dalamnya sehingga pemerintah kami dapat mendapatkan solusi yang baik untuk menuntaskan pandemik corona ini. Ya Tuhan, terima kasih atas pagi hari ini, ibadah kami dapat terlaksana dengan baik. Ini adalah doa permohonan kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saatnya kita akan menyanyi, mengangkat pujian. Maka itu saya ngajak adik-adik remaja untuk bangkit berdiri. Untuk sebagai lagu penutup kita buka Kidung Jemaat 370, Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku, ayat yang pertama. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ibadah kita sudah selesai, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. See you.